Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan selamat menjalani ibadah puasa. Pada teman-teman semua, khususnya yang beragama Muslim. Dan masih lagi kita membahas tentang sepak bola kerana sekarang ini sudah masuk bulan Maret. Bulan Maret merupakan saat yang dinanti-nantikan bagi penggemar dan juga pencinta sepak bola, khususnya pada fans-fans Timnas Indonesia. Hari ini, bila melihat Timnas Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan apa yang saya lihat ya, sekarang ini terlalu banyak pemain-pemain yang berkelas di dalam Timnas Indonesia itu. Nah, pada tanggal 25 Maret, ini merupakan tanggal yang dinanti-nantikan ya, kerana ini adalah satu suasana Timnas Indonesia akan menghadapi dua siri laga ya, yaitu di kandang lawan Australia dan juga di kandang sendiri, yaitu menghadapi Timnas Bahrain. Dan apa yang saya lihat, apabila Indonesia ramai sudah gabung dengan Timnas Indonesia ya, pemain-pemain yang berkelas ini, tidak tahu siapa yang bakal akan ditampilkan, bakal yang akan dimainkan. Karena semuanya bagi saya pemain-pemain ini sudah cukup padu ya. Dan kalau melihat daripada perlawanan sebelum-sebelum ini, dengan pemain-pemain sedia ada sudah dapat menggegarkan beberapa tim di grup C seperti Bahrain, gegar ya guys. Begitu juga Arab Saudi, sehingga dikalahkan oleh Timnas Indonesia dan menghadapi beberapa tim yang lain. Dan pada mulanya Indonesia ini adalah satu tim yang dianggap remeh ya oleh tim lawan, karena ya baru mula masuk dalam kualifikasi ini, round yang ketiga, dan ini adalah saat-saat tunggal ataupun julung-julung kalinya Indonesia berada di satu kedudukan pencapaian yang tertinggi di bawah Pak Erick Thohir. Nah, setelah itu dalam suasana Indonesia berada di satu puncak yang baik, Federasi Sepak Bola Indonesia berani membuat keputusan menukar pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Jadi Patrick Kluivert ini dia merupakan asisten pelatih sebelum ini. Ini merupakan kalau jadilah dia akan memimpin sepenuhnya sebagai ketua pelatih ataupun kepala pelatih utama untuk Timnas Indonesia. Jadi akan adakah yang dikorbankan? Jepang, skuad Indo setara tim Piala Dunia. Bayangkan itu yang yang dilihat ya oleh Jepang tentang Timnas Indonesia. Dan mungkin teman-teman juga pernah mendengar bagaimana perkabaran dari Timnas Jepang nih. Mereka pernah mengatakan bahwa Indonesia ini akan ke Piala Dunia. Bermakna di sini mereka nampak melihat potensi Timnas Indonesia ini boleh sampai ke Piala Dunia. Lagi-lagi sekarang ini beberapa pemain keturunan yang baru gabung dengan Timnas Indonesia, termasuk ada penjaga gawang untuk Timnas Indonesia. Ini merupakan satu keadaan yang akan menjadikan suasana sepak bola musim kali ini ya akan lebih menarik ya, dengan kehadiran Timnas Indonesia. Dan saya juga turut berbangga sebagai warga ASEAN ya, ada wakil tunggal dari ASEAN yang sampai ke peringkat sekarang ini, yaitu Timnas Indonesia. Jadi, apakah pemain-pemain yang sedia ada ataupun akan ada lagi penambahan pemain baru, yaitu pemain diaspora, dan siapa yang akan terkorban untuk perlawanan yang akan ditempuhi oleh Timnas Indonesia yang berbaki 4 laga lagi yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Nah, jadi jawabannya kita lihat di video ini, yang mana dikatakan Kluivert siap langkah tak bisa. Akan ada yang dikorbankan. Jepang, katanya di sini, Jepang, skuad Indo setara tim Piala Dunia. Apapun langsung kita simak dalam klip video ini. Jom. Kluivert siapkan langkah tak bisa.
akan ada yang dikorbankan. Yalah, karena untuk penampilan ini pasti yang akan ditampilkan itu adalah yang terbaik. Semua terbaik, cuma ada lagi yang lebih terbaik. Bulan Maret beneran akan jadi bulan yang akan kehadiran banyak momen. Selain tentunya momen bulan Ramadan Selamat yang menyambut bulan Ramadan. Banyak pun momen yang bikin kita semua nggak sabar sekaligus deg-degan untuk Oke. Ini guys, tanggal keramat 20 Maret dan juga 25 Maret. 20 Maret adalah menghadapi Australia dan 25 Maret menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Jadi kalau Australia, saya sudah melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika itu, belum lagi ada oleh Romeni. Saat itu guys, memang sungguh pun kedudukan akhir ataupun keputusan akhir itu imbang, tetapi saya rasa sangat berpuas hati ya melihat penampilan timnas Indonesia, lagi-lagi dengan pertahanan benteng terakhir timnas Indonesia yaitu Martin Paes. Beberapa tembakan kencang yang telah dilakukan oleh Australia bisa ditepis, boleh diselamatkan oleh Martin Paes. Dan malam itu juga Martin Paes, dia merupakan man of the match. Memang keren guys, keren. Itu menghadapi Australia. Bahrain pula ya, sehingga kan wasit tambah menit bermain. Kalau tidak guys, Indonesia pasti sudah berada di posisi yang kedua. Jadi Bahrain ini dia satu tim yang ya banyak dia punya drama. Ya teman-teman sama ada setuju atau tidak, tapi saya melihat Bahrain itulah dia punya cara psikologi untuk memancing emosi pemain-pemain timnas Indonesia. Tapi pemain timnas Indonesia ini mereka sudah matang dengan permainan-permainan licik seumpama itu, sehingga tidak mudah terpancing oleh provokasi mereka. Ini guys, tarik keramat ya. Saja dengan sisa waktu yang ada, sudah pasti PSSI beserta jajaran pelatih yang baru makin serius. Ini. Termasuk ya soal urusan proses naturalisasi Dean James, Emil Audero. Ini 3 orang pemain baru dinaturalisasi nih, bakal bisa didaftarkan tepat waktu. Di luar itu semua, kita tahu kalau tim pelatih udah melakukan analisis performa ke pemain-pemain, baik yang abroad ataupun di Liga 1. Akan tetapi, dengan segala pertimbangan plus misi wajib menang, ada kemungkinan Kluivert akan melakukan langkah yang tak biasa terjadi, bahkan di era pelatih STY, di mana akan ada nama-nama yang harus dikorbankan demi kepentingan tim serta menjaga peluang menang itu. Pokoknya Indonesia menang, Indonesia sampai ke Piala Dunia. Itu guys, sekarang ini pemain-pemain semua mengikut peraturan FIFA, aturan FIFA. Jadi kalau pemain keturunan pun dimainkan semua, memang sangat berbaloi. Inilah masanya Indonesia menunjukkan pada dunia. Itu. Lihat supporter pun begitu ramai. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Daniel Lanzat, dan Gerard van den Berg sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga melawan Australia dan Bahrain, yang mana diprediksi kalau di dua laga tersebut Indonesia akan memainkan sistem yang berbeda, walaupun tujuannya tetap sama, yakni kemenangan. Nah, masuknya 4 pemain baru dalam diri Ole, James, Romeni dan Messi dianggap akan membuat pilihan itu makin beragam. Dan absennya Ragnar serta Hubner di laga versus Aussie dirasa masih bisa ditutupi dengan keberadaan pemain lain. Yap, dalam 27 nama yang akan dipanggil, memang sebagian besar tim akan diisi nama-nama yang selama ini jadi langganan. Akan tetapi, untuk starting line up, Kluivert sepertinya akan menyiapkan langkah tak biasa yang bahkan di era kepelatihan sebelumnya, di mana diyakini untuk memperbesar peluang menang, Kluivert diprediksi akan langsung memainkan semua pemain abroad di daftar starting line up, yang mana artinya tim ini akan benar-benar bernuansa Eropa. Dan sejatinya itu adalah hal yang masuk akal. Memang untuk sistem ini, adapun pemain-pemain Liga 1 harus siap dalam tanda kutip dikorbankan. Namun kembali lagi, kalau ingin meraih hasil terbaik, maka yang main harus squad yang diisi nama-nama terbaik di tiap formasi 4-3-3. Yap, mengacu pada formasi andalan Kluivert yang identik ini ya, formasinya 4-3-3. Maka itu sangat ideal bila diisi nama-nama pemain abroad. Untuk pos kiper, kemungkinan besar tetap akan diserahkan ke Martin Paes. Kemudian untuk 4 back di belakang, nama Jesus, gandengan Miss J.J. Miss Heges ya. Kevin Dix
adalah nama-nama terbaik yang kita punya di sektor pertahanan saat ini. Lalu 3 di Oh, ini tengah, pemain Joey baru. Pelupessy, Ivar Jenner, dan Tom Hyer Profesor. tentu saja adalah kombinasi terbaik. Nah, untuk pos 3 penyerang, ada kemungkinan Dean James akan didorong sebagai winger sebelah kiri sebagai pengganti Ragnar. Sedangkan di sayap kanan, bisa jadi nama Eliano Reinders adalah yang dipakai di sana. Dan Ole Rummenigge ditugaskan sebagai ujung tombak. Tentu mereka bukan tipe pemain mantap nih. di mana artinya mereka bisa saling bertukar posisi secara alami untuk menciptakan sebuah kombinasi. Ada berbaki 1 bulan lagi kan, rasanya mereka boleh menciptakan chemistry ya sesama mereka. Jadi latihan kena kerap untuk mencari keserasian di antara pemain-pemain nih. Kalau dari segi dia punya stamina, masing-masing sudah bersiap ya, bersedia dari klub mereka masing-masing. Jadi kalau untuk dikumpulkan tinggal mencari keserasian. Yap, itu tadi untuk laga melawan Aussie. Terus gimana pas lawan Bahrain? Nah, untuk komposisi nggak jauh beda. Hanya saja kembalinya Ragnar dianggap sebagai Ragnar. plus. Wah, Aji. Karena Ragnar di klubnya kini lebih sering ditempatkan sebagai free roll dan perform. Maka bisa jadi hal itu juga akan dimaksimalkan oleh Kluivert. Lantas siapa dong yang diganti? Bisa jadi adalah Ivar dan Tom digeser mundur dikit membentuk double pivot bareng Pelupessy. Nah, dengan skema 4-2-3-1, harusnya kreativitas untuk bongkar pertahanan Bahrain yang sangat ngandelin otot bisa lebih cair. Dan Mimin percaya tim pelatih udah nganalisis gimana tim modelan kayak Bahrain ini main. Long ball, spam crossing, main fisik, dan pastinya guling-guling, kan gitu. Guling-guling. Yap, di atas kertas, peluang Indonesia untuk meraih 6 poin harusnya bisa. Terlebih Aussie sendiri, menurut info terbaru kembali dapat kabar nggak enak. Di mana setelah 9 pemain dilaporkan cedera, kini kiper muda mereka, yakni Joe Guaci, mengalami cedera bersama klubnya Barnsley. Ya, menurut laporan yang ada, Joe Guaci mengalami cedera di bagian pinggul saat timnya, Barnsley, menang 1-0 atas Rotherham dalam lanjutan League One atau Divisi 3 Inggris. Jelas kabar ini semakin membuat Tony Popovic selaku pelatih tambah mumet. Karena sekarang, total ada 10 pemain dari tim Kangguru yang mengalami cedera. Lalu untuk Bahrain, kita juga punya peluang besar menang, mengingat kita main di kandang sendiri, plus kita udah ketambahan 4 pemain baru. Yang mana artinya, probabilitasnya jauh lebih besar dari yang semula cuma 40%, kini naik jadi 60%. Oke guys, jadi info yang sangat menarik ya, ini berkaitan dengan penampilan yang bakal akan mereka hadapi untuk 2 laga pada 20 Maret dan juga 25 Maret menghadapi Australia dan juga Bahrain. Nah, kalau mengikut apa yang diulas tadi tentang siapa yang bakal akan dimainkan, siapapun yang akan ditampilkan untuk starting line up ini adalah intinya Indonesia harus menang. Begitu. Jadi soal pemain-pemain, sebab saya lihat tadi J.E. Just dia punya partner biasanya siapa? Kapten Rizky Ridho. Tapi seperti lain sudah tadi. Tetapi itu merupakan mungkin satu cara untuk Indonesia membuat satu warna yang lainnya, federasi ataupun pelatihnya yaitu Patrick Kluivert mungkin melihat ada sesuatu yang dia rencanakan untuk formasi kali ini. Dan bila melihat apa yang telah berlaku sebelum ini, Indonesia dia sungguh pun pemain-pemain yang ada yang beberapa kali bertukar ganti ya. Tetapi sekarang nih ada masa lebih kurang 30 hari lagi ataupun sebulan untuk Indonesia membuat satu sesi mewujudkan chemistry sesama mereka. Karena ini sangat penting ya, antara partner sesama mereka. Jadi bila diwujudkan ini pasti akan dapat membuat keserasian di kalangan pemain-pemain timnas Indonesia nih. Dan kalau untuk membuat pilihan itu rasanya tidak ada masalah di sini karena banyak pemain-pemain sudah dalam timnas Indonesia yang bermain di Eropa ya. Baru-baru ini ada 3 orang lagi bakal akan dinaturalisasi dan saya yakin dia akan sempat untuk mereka tampil. Tetapi untuk menghadapi timnas Australia dan Bahrain, mengikut apa yang saya amati tentang bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia menghadapi tim ini ya, yaitu kita cerita tentang menghadapi Australia. Ketika itu Martin Paes sebagai kiper dan didampingi J.E. Just serta Rizky Ridho. Di situ dari segi bagaimana
mereka mempertahankan ya. Saat itu saya melihat mempertahankan dan ada beberapa kali serangan yang telah dilakukan. Itu pun hampir bolos, boleh tembus itu Australia ya. Hampir kena guys. Indonesia hampir menang saat itu, tetapi ya akhirnya keputusan itu imbang. Tetapi bagi saya sebagai penikmat sepak bola, saya melihat dari segi penampilan mereka memang cukup berpuas hati. Karena dari segi pertahanan, dari segi serangan, walaupun dalam timnas Australia itu ada yang berpostur tubuh yang besar, tetapi bisa juga mereka atasi ya. Nah, jika dimainkan dengan pemain-pemain abroad ini ataupun pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ataupun pemain keseluruhan naturalisasi, ini merupakan satu keunikan apabila mereka tampil dalam keadaan sebelum ini mereka sudah dapat merasa bagaimana menghadapi Australia. Itu satu perkara. Untuk Bahrain pula. Nah, Bahrain ini satu tim yang ya selalu kita dengar bagaimana mereka punya cara ya. Tetapi untuk penampilan akan datang nih, kalau sebelum ini Bahrain bisa melakukan satu hal yang membuat satu suasana menggunakan wasit ataupun menggunakan provokasi dan seumpamanya, itu sebenarnya bisa diatasi oleh pemain-pemain yang profesional ini. Karena bagi saya pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang ini ramai-ramai itu akan ditampilkan pemain yang cukup power lah. Karena misi Indonesia adalah untuk memenangi perlawanan itu, meraih poin. Jadi ini adalah satu harapan yang sangat besar terhadap pemain-pemain siapapun yang bakal akan ditampilkan untuk menghadapi dua laga pada Maret ini, yaitu menghadapi Australia dan juga Bahrain. Siapapun yang ditampilkan, kita doakan mereka dapat melakukan yang terbaik dan kita doakan Indonesia menang. Ini merupakan nama ASEAN juga guys. Sungguh pun Indonesia ya, tetapi kita se-ASEAN harus mendukung dan mendoakan untuk pemain-pemain ini dapat tampil dengan solid. Jadi siapapun yang akan terkorban itu bukan dikorbankan, tetapi untuk membawa timnas Indonesia ini melaju lagi ke hadapan untuk mendapat keputusan yang terbaik. Itu yang saya lihat tentang timnas Indonesia. Saya sangat tertarik untuk bulan Maret ini, memang satu saat yang dinanti-nantikan ya, karena akan ada dua laga yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi gitulah yang saya rasa tentang pemain-pemain timnas Indonesia. Dan saya rasa Patrick Kluivert dia lebih memahami bagaimana teknik untuk membawa timnas Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, agak-agaknya bagaimana pandangan teman-teman semua tentang pemain-pemain sekiranya semua pemain yang akan tampil itu adalah pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan? Jadi nanti kita sharing-sharing sama-sama ya. Oke guys, jadi itu saja untuk kali ini. Ini merupakan satu perjalanan timnas Indonesia yang akan ditempuhi dalam dua laga pada bulan Maret ini, dan ke depannya ada dua laga lagi. Jadi itulah harapan kita agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Saya sangat teruja dan juga ingin mengikuti perkembangannya sehingga Indonesia sampai ke Piala Dunia. Itu ya, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.